Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 yang berbahagia, ketemu lagi dengan pelajaran matematika wajib yang tentunya mungkin sudah kalian tunggu-tunggu jam pelajarannya hadir, begitu ya. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini silahkan kalian berdoa dulu. Semoga dengan berdoa kalian dimudahkan dalam belajarnya. Terkait dengan kompetensi dasar tadi, tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah kita bisa memanfaatkan apa yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang ukuran pemusatan data dalam penyelesaian masalah. Tentunya di sini penyelesaian masalah sehari-hari begitu. Semoga dalam prosesnya nanti kalian punya rasa ingin tahu yang banyak begitu, sehingga nanti kalian bisa menggali lebih banyak lagi terkait kegunaan ukuran pemusatan data. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan untuk menyelesaikan masalah, kita harus mengingat kembali ukuran pemusatan data, yang mana pertemuan berikutnya baru saja kita pelajari, begitu ya. Oke. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana menentukan rata-rata data yang berkelompok? Maksudnya berkelompok di sini adalah data yang disajikan dalam bentuk interval atau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, begitu ya. Nah, ada yang sudah mengingat, mungkin silahkan dicek dengan rumus berikut. Nah, untuk menghitung rata-rata, ada dua cara yang kita pelajari kemarin. Yang pertama dengan menggunakan nilai tengahnya, yaitu mengalihkan setiap nilai tengah dengan frekuensinya, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan semua frekuensinya. Atau boleh juga dengan kemarin rataan sementara, yaitu X bar S, di mana X bar S itu adalah nilai salah satu dari titik tengah. Yang kemarin dianjurkan untuk memilih X bar S adalah titik tengah yang memiliki frekuensi tertinggi begitu, tapi itu tidak mutlak, boleh diambil nilai yang lain, maksudnya bukan saat frekuensi tertinggi juga boleh. Intinya dia adalah salah satu nilai tengahnya. Kemudian ditambah dengan X bar S ditambah dengan sigma FI kali DI dibagi dengan sigma FI, di mana DI-nya adalah selisih antara nilai tengah interval dikurangi dengan rataan sementaranya. Oke. Nah, itu tentang rataan. Nah, setelah rataan kemarin kita belajar tentang median. Bagaimanakah menentukan median untuk data berkelompok atau yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Tentunya kalian juga masih mengingat ya. Oke. Untuk menentukan median, inilah rumusnya, yaitu tepi bawah kelas median ditambah dengan setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median yang kemudian dikali dengan panjang kelas. Maka untuk median, pertama-tama adalah kalian harus menentukan di mana posisi median, di kelas keberapa atau di interval keberapa. Dengan cara apa? Dengan cara menghitung setengah N-nya. Nah, setengah N-nya kalian tahu di mana, itu nanti dari sana kalian bisa menentukan tepi bawah kelas modusnya. Kemudian juga dilihat frekuensi sebelum kelas modus, kumulatifnya ada berapa. Itu digunakan dalam perhitungan ini dan dilihat di saat kelas median itu frekuensinya berapa. Dan panjang kelasnya tentunya bisa kalian hitung dengan cara mengambil salah satu interval kelas, tepi atas dikurangi tepi bawahnya. Akan diperoleh panjang kelas. Nah, bagaimana menentukan modus data yang berkelompok sekarang? Nah, tentunya kalian juga masih ingat, yaitu kita membutuhkan tepi bawah kelas modus, maka kita harus mencari kelas modusnya ada di mana. Gampang, modus itu adalah
Data yang sering muncul ditandai dengan tingginya atau besarnya nilai frekuensi, yaitu frekuensi tertingginya ada di mana, itulah kelas modus. Di situ nanti kalian bisa menentukan tepi bawah kelas modusnya. Nah, di sini muncul D1 dan D2 pada rumus. D1 adalah selisih antara frekuensi modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, dan D2-nya adalah frekuensi modus yang dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Kemudian dikali dengan panjang P ya, ini ya, P-nya sama, yaitu panjang kelas. Cara mencarinya pun sama. Nah, itulah yang harus diingat sebelum kita menggunakan materi ini untuk penyelesaian masalah. Oke, kita lanjutkan. Ya, bagaimana kecenderungan nilai rata-rata median dan modus? Oke, kalau kalian mengingat kegiatan sebelumnya yang ada di presentasi sebelumnya itu kalian melihat bahwa suatu data memiliki nilai rata-rata, median, dan modus yang nilainya hampir sama atau kecenderungannya mengarah pada satu nilai tertentu. Waktu itu diperoleh, kalau saya tidak salah, itu rata-ratanya 43,3, mediannya 42,42, terus kemudian modusnya adalah 41,5. Nah, itu semua tiga nilai itu cenderung berdekatan dan cenderung menuju pada satu nilai yang sama. Nah, kecenderungan nilai itu bisa dilihat pada grafik ini. Ada tiga kemungkinan kondisi di mana yang paling kiri itu menunjukkan bahwa modus nilainya lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari mean. Kalau yang di tengah, yang simetris seperti ini, artinya nilai median, modus, dan mean itu sama. Kemudian yang satunya nanti mean, median, meannya paling kiri lebih kecil dari median, median lebih kecil dari modus. Itu mempengaruhi bentuk grafiknya. Nah, dari grafik itu nampak bahwa nilai ketiganya itu berdekatan dan bahkan ada kondisi suatu ketika ketiganya nilainya sama. Nah, kira-kira dengan melihat kondisi seperti ini, apa sih kegunaan mereka atau rataan, median, dan modus dalam suatu penyelesaian masalah sehari-hari yang berkaitan dengan suatu data, begitu ya? Oke. Misalnya ada suatu permasalahan, seorang distributor pakaian akan menyuplai pakaian ke beberapa toko di suatu daerah dengan kondisi penduduknya yang beraneka ragam ukuran badannya. Distributor tersebut memiliki stok pakaian berukuran M, L, dan XL. Apa yang bisa dia lakukan sebelum menyuplai pakaian ke suatu daerah agar barang yang dia suplai dimungkinkan laku terjual sesuai kebutuhan daerah tersebut? Maksudnya, biar dia menyuplai barang itu tepat sasaran, begitu maksudnya. Nah, silahkan tuliskan pendapatmu, kemudian upload di Google Classroom. Nah, sebelum saya bahas permasalahan ini, silahkan kalian tuliskan dulu ide kalian, pendapat kalian tentang permasalahan ini dan apa yang bisa kalian lakukan. Nah, silahkan kalian berhenti sejenak, jangan lanjutkan slide ini. Silahkan kalian mengerjakan ini dulu dan di-upload di Google Classroom. Nah, tentunya kalian sudah memberikan ide kalian terkait permasalahan tadi. Nah, di sini kita lanjutkan ya. Misalnya ada seperti ini, biar nanti arah penyelesaiannya jelas. Kondisinya sama, seorang distributor pakaian tadi menyuplai pakaian ke beberapa toko gitu ya. Nah, yang dia lakukan adalah mencari data atau mencari informasi dengan mengambil data dari 50 responden tentang berat badan orang dewasa di daerah itu. Kemudian setelah data diperoleh, ternyata
dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti itu, yang terdiri dari 6 interval. Oke, itu adalah data 50 responden, begitu ya. Nah, apabila orang dewasa dengan berat kurang dari 48 kg mengenakan baju ukuran M, orang dewasa berat badan antara 49 sampai 60 kg mengenakan baju ukuran L, dan orang dewasa dengan berat lebih dari 60 kg nanti menggunakan ukuran baju XL, perkiraannya distributor seperti itu, maka distributor tersebut harus menyuplai baju di daerah itu paling banyak ukuran apa? Nah, silahkan didiskusikan dan analisislah bersama temanmu dengan menggunakan konsep ukuran pemusatan data. Oke. Nah, kalian bisa mendiskusikan ini bersama teman-teman kalian, begitu ya. Setelah tadi kalian punya ide, silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Ide tadi silahkan saling di-share. Kalian bisa manfaatkan WhatsApp group ataupun media lainnya, misalnya Zoom meeting, Google Meet, dan lain sebagainya, misalnya diperlukan untuk mendiskusikannya. Nah, tentunya tadi kalian udah punya ide-ide, mungkin tidak sama begitu antara satu teman, kalian bisa mendiskusikannya bersama. Jika sudah, kalian silahkan melanjutkan penjelasan berikut ini. Nah, dari permasalahan itu, alternatif penyelesaiannya adalah kita mengingat bahwa ukuran pemusatan data itu menuju pada suatu nilai tertentu. Nah, maka dengan informasi itu nanti kita juga akan melihat kecenderungan berat badan di suatu daerah itu akan menuju pada nilai berapa. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan untuk memprediksi ukuran baju apa yang harus disuplai di daerah itu. Maka tentunya alternatif penyelesaiannya adalah kita tetap mencari rata-rata, median, dan modus. Nah, adapun datanya seperti ini, untuk mencari data kita butuh mencari nilai tengah atau XI, kemudian mengalihkan semuanya, kemudian untuk frekuensi kumulatif ini nanti digunakan untuk mencari median, begitu ya. Oke, yuk. Dari data ini, kemudian kita hitung, ternyata rata-ratanya adalah 56,9. Kemudian yang kedua, dengan perhitungan rumus median yang kita punya, mediannya adalah 58,1. Kemudian yang terakhir, modusnya adalah 62,68. Nah, dari ketiganya, 56,9, 58,1, 62,68 itu ternyata paling kecil adalah nilai rata-ratanya. Nah, kalian bisa lihat kalau ini dalam bentuk grafik tadi kecenderungannya yang seperti apa gitu ya. Tapi bukan itu, intinya ketiga nilai ini menuju pada suatu nilai yang hampir sama begitu ya, dan nilai ini sangat berdekatan. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa di daerah itu, oke ya, di daerah itu akan atau distributor itu akan tepat sasaran ketika menyuplai pakaian di daerah itu dengan ukuran L dan XL yang lebih banyak daripada ukuran M. Karena apa? Kisaran rata-rata modus dan median tadi adalah kisaran berat badan yang mana orang-orang tersebut membutuhkan pakaian dengan ukuran L ataupun XL. Nah, sekarang berdiskusilah. Tentunya tadi hanya salah satu contoh permasalahan yang kita bisa selesaikan dengan ukuran pemusatan data. Nah, sekarang diskusikanlah bersama teman-temanmu juga. Mungkin kalian mencari permasalahan sehari-hari yang juga bisa diselesaikan menggunakan ukuran pemusatan data. Sekali lagi, nanti hasil diskusi bisa kalian konsultasikan kepada saya. Kalau sudah selesai dan sudah benar, kalian bisa upload di Google Classroom sebagai tugas kelompok kalian. Oke, silahkan aktif dalam diskusi. Materi ini selesai. Intinya hari ini kita belajar tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan ukuran pemusatan.
Oke, nah untuk hari ini cukup sekian. Nanti kalian untuk pertemuan berikutnya adalah kalian mempelajari tentang ukuran letak dan ukuran penyebaran data. Yang mana ini nanti materinya bisa kalian secara mandiri untuk di-download dulu di Google Classroom. Insya Allah saya mengupload di sana. Kalian bisa mempelajari dulu sebelum pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar matematika di rumah, tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi insya Allah pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.